Apa yang akan saya dapatkan kalau saya menghatamkan Quran? Baik, saya kasih tahu dua hal. Saya beritahu dua hal yang powerfulnya, dahsyat yang luar biasa dalam menghilangkan penyakit dalam tubuh kita, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati. Yang pertama, Quran itu sendiri. Ya, Quran itu sendiri punya efek yang sangat dahsyat dalam menghilangkan penyakit fisik ataupun penyakit hati. Siapa yang bisa memberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu bisa menghilangkan penyakit baik fisik ataupun hati. Pertanyaannya, sebagaimana kita minum paracetamol atau herbal atau apapun, kadang-kadang satu kapsul nggak cukup, dua kapsul nggak cukup, tiga kapsul nggak cukup. Kadang-kadang kita harus makan obat atau kapsul tersebut per 3 jam, 4 jam. Begitulah Quran. Maka orang yang dekat hatinya atau jiwanya, kehidupannya dengan Quran, demi Allah saya katakan pasti akan sehat jasadnya, pasti. Dia tidak akan mau. Jadi Quran itu seperti ayat-ayat yang berbunyi seperti aplikasi software gitu ya. Ketika dia mau makan berlebihan, tidak mau ya. Wa kulu wasrabu wa tusrifu kata Quran. Makanlah kalian jangan berlebihan. Ya. Misalnya begitu. Terus dia mau makan yang jelek-jelek, yang bikin mudarat, tidak mau. Wakul mimma fil ardi halalan thayyib, dekat Al-Quran apa? Makannya itu halal dan baik gitu. Akhirnya jasad itu terjaga dengan sendirinya. Itu dahsyatnya Quran. Artinya dalam Quran Allah mention Quran itu sebagai syifa. Kalau kita buka dalam Quran itu punya 4 kata syifa di sana, ya. Syifa risalah saat itu hadis ya. Tapi dalam Quran wa nazil dalam Quran ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin. Allah jelaskan, kami turunkan Al-Quran kata Allah dan kami jadikan dalam bentuk penyembuh. Nah, kata syifa dalam Al-Quran itu jamaah sekalian ada 4. 1, 2, 3-nya diwakili oleh Al-Quran. 1, 2, 3-nya diwakili oleh Al-Quran. Hanya 1 yang Allah kaitkan kata syifa itu dengan benda berbentuk materi atau fisik bernama madu. Ya, jadi ada 4, 3-nya itu dengan Quran, 1-nya dengan madu. Artinya apa? Dalam Islam sebenarnya, ya, kesehatan jiwa atau kesehatan hati seseorang jauh lebih dahsyat, ya, efeknya terhadap jasad seseorang kalau dia dalam kondisi baik atau sehat. Baik, saya cerita begini supaya dulu paham. Seorang yang dalam hatinya ada dendam, ya. Seorang yang hatinya ada dendam dalam hatinya, dan katakanlah dia makan sesuatu yang tidak sehat dan rutin dia makan tidak sehat tiap hari, saya katakan dendam yang ada dalam hati itu jauh lebih kuat untuk merusak dirinya daripada makanan tak sehat itu. Ya makanya kita minta kepada Allah agar jangan sampai dalam hati kita itu ada dendam, kebencian, kemarahan, ya. Hati bukan tempatnya itu, ya. Jadi orang bisa katakan makan tidak sehat setiap hari gitu, makan nggak sehat, hidup nggak sehat, tapi hatinya damai, tentram, lapang, itu jauh lebih aman sebenarnya. Cuma masalah di zaman sekarang ini sudah hatinya berantakan, yang dimakan pun berantakan.